Saya Agus Syahputra. Dan saya Ayu Adista akan memandu acara pada malam hari ini. Memasuki acara yang pertama yakni sambutan dari Ketua Pelaksana PKM Hima LK 2021 kepada Sela Maharani. Waktu dan media kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya dapat terdengar? Dapat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Maharani sebagai perwakilan Panitia Sosialisasi PKM 2021 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hendy Hermawan yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi dan materi tentang PKM 2021 pada sosialisasi kali ini. Dan juga Mas Ben selaku Kehima LK periode 2020-2021, serta teman-teman peserta sosialisasi PKM LK 2021 yang telah hadir pada acara malam hari ini. Di sini saya mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan pada penyelenggaraan acara ini. Semoga kita dapat mengambil banyak manfaat dan ilmu terkait pelaksanaan PKM 2021 ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Pelaksana PKM Hima LKPS 2021. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Hima LKPS 2021 kepada Mas Rizky Benia, waktu dan media kami persilahkan. Sebelumnya, untuk teman-teman silakan untuk mengganti format nama yang telah ditentukan, yakni untuk formatnya nama _angkatan. Terima kasih. Untuk waktu dan media untuk Mas Ben, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam bagi rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya dari Pak Moderator, Mas Bambang. Ya, sebelumnya segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul. Pada kali ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Arif Irwansyah selaku Kaprodi D4 Teknik Elektronika dan Bapak Ardi Jaji selaku Kaprodi D3 Teknik Elektronika, serta Bapak Hendy selaku Koordinator PKM Prodi Teknik Elektronika yang telah hadir di sisi kita kali ini. Kemudian untuk Ketua Pelaksana Mbak Sheila, ya harapannya bagi rekan-rekan mahasiswa Teknik Elektronika diadakannya agenda ini adalah untuk membuat mahasiswa teknik elektronika lebih prestatif. Harapannya juga dengan ini merupakan sebuah langkah awal bagi teman-teman atau tim PKM yang sudah terbentuk agar nanti ke depannya bisa lancar sampai kepada agenda terbesar kita dan tujuan kita yang paling besar yakni PIMNAS. Oke, mungkin dari saya cukup. Saya cuma pesan kepada teman-teman juga dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, tumbuhkanlah budaya prestatif mahasiswa LK yang mana selalu menjadi yang paling juara gitu, yang tradisi juara. Nah, seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Tanpa basa-basi, marilah kita buka acara ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas informasi yang telah. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Mas Ben selaku Kahima LK PENS 2021. Untuk teman-teman, silakan untuk mengganti format nama yang telah ditentukan dan juga jangan lupa mengisi absensi yang telah diberikan oleh panitia di kolom chat. Terima kasih. Memasuki acara inti yakni materi mengenai program kreativitas mahasiswa atau PKM 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Hendy Hermawan. Kepada Bapak Hendy, waktu dan media kami persilakan. Oke, terus suara saya bisa didengar di sana? Bisa nggak, Pak? Oke, terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen dulu ya ke teman-teman semua. Oke, untuk
screen yang saya share apakah sudah bisa tampil di Zoom-nya teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Pak. Oke, bisa kita mulai ya begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan banyak kemudahan dan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Oke, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman dari panitia, teman-teman dari HIMA, dan Kak HIMA yang sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini, teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan kegiatan pada kesempatan kali ini, serta terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di kesempatan malam hari ini untuk berdiskusi bersama mengenai PKM di Prodi LK untuk pelaksanaan tahun 2021. Oke, untuk materi sebenarnya untuk pengenalan PKM secara umum sudah pernah kita bahas bersama ya di pertemuan kita sebelumnya, tapi karena adanya beberapa penyesuaian dengan panduan dan beberapa ketentuan yang baru, jadi mungkin pertemuan kita di kesempatan kali ini kita akan fokus ke beberapa poin yang nanti perlu teman-teman perhatikan untuk persiapan pengumpulan proposal gitu ya. Jadi mungkin untuk pengetahuan PKM secara umumnya saya skip saja, jadi kita lebih masuk ke teknis dari beberapa hal yang mengalami perubahan. Pada kesempatan yang sebelumnya saya sudah pernah kontak juga dengan teman-teman dari HIMA yang mengurus masalah PKM. Saya minta untuk dibuatkan kira-kira list poin-poin yang kira-kira teman-teman perlu untuk dibahas lebih lanjut, sehingga harapannya nanti pembahasannya bisa lebih fokus dan nanti teman-teman bisa berinteraksi di sesi diskusi atau tanya jawab. Sebelumnya mungkin izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi ya atau informasi terkait dengan pelaksanaan PKM yang nanti muara akhirnya ada di BIMNAS 2021. Oke, untuk yang pertama yaitu mengenai pelaksanaan PKM, baik mengenai jadwal maupun buku pedoman untuk program diploma dan sarjana. Jadi kalau teman-teman masih ingat di buku pedoman PKM yang sudah di-share pertama kali, itu untuk skema PKM-nya itu pesertanya hanya dikhususkan untuk program sarjana saja. Tetapi per tanggal berapa ya kemarin 23 Februari 2021 itu ada surat pengantar ya mengenai program kreativitas mahasiswa tahun 2021 yang menyampaikan bahwa peserta PKM adalah mahasiswa aktif yang berasal dari program Diploma 3, Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan program Sarjana pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang terdaftar pada PDDikti. Jadi secara umum bisa saya sampaikan bahwa peserta PKM, baik PKM 5 bidang maupun beberapa PKM pendukung lainnya, itu bisa diikuti oleh teman-teman dari D3, D4 atau Sarjana Terapan, ada yang membranding menjadi S1 Terapan gitu ya, dan program Sarjana. Jadi statusnya sama teman-teman dari Diploma 3, Diploma 4, dan program Sarjana. Jadi sama-sama bisa mengikuti PKM 5 bidang maupun jenis PKM yang lain. Terus kemudian pada surat pengantar yang tertanggal pada 25 Februari 2021 mengenai tawaran program kreativitas mahasiswa atau PKM tahun 2001 dari Dirjen Vokasi dan Profesi PTVP. Jadi dijelaskan lebih lanjut di sini ya bahwa politeknik, sekolah vokasi atau akademi nanti diberi kesempatan untuk mengirimkan judul-judul PKM yang sudah dilakukan
proses review internal. Kenapa? Karena di surat ini diberikan informasi bahwa untuk masing-masing politeknik, sekolah vokasi, dan akademi itu hanya diberikan kuota sebanyak 300 proposal per politeknik atau akademi. Sehingga nanti kami dari tim pembimbing dan pembina PKM PENS itu nanti akan melakukan seleksi internal dari seluruh proposal yang sudah masuk ke BEM. Sehingga nanti diharapkan bisa tersaring 300 proposal yang siap diupload di Simbel Mawa. Oke, mengenai buku pedoman itu juga dijelaskan pada surat pengantar tersebut bahwa buku pedoman PKM yang telah diluncurkan oleh Dirjen BEM Mawa dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Vokasi untuk yang skema PKM-KI itu bisa digunakan sebagai acuan untuk penyusunan proposal bagi mahasiswa program sarjana S1, sarjana terapan D4 dan D3. Jadi teman-teman bisa menggunakan buku pedoman PKM ya, buku pedoman PKM 2021 yang sudah rilis ya. Teman-teman bisa cek di Simbel Mawa. Kemudian ditambah lagi ada buku pedoman tambahan untuk skema PKM yang baru yang disebut sebagai PKM-KI atau PKM Karya. Jadi buku tersebut digunakan sebagai pedoman usulan PKM-nya untuk mahasiswa D4 dan D3. Jadi mungkin garis besar bisa saya sampaikan bahwa pelaksanaan PKM baik jadwal maupun buku pedoman itu sama antara diploma 3, D4 dan sarjana. Oke. Terus berikutnya yang kedua mengenai tanggal penting ya. Mungkin teman-teman sudah tergabung di grup PKM dari Hima, mungkin sudah pernah di-share gitu ya. Teman-teman Hima juga sudah share di media sosial mengenai tanggal-tanggal penting untuk PKM. Jadi timeline-nya kira-kira seperti ini. Saat itu mungkin teman-teman sudah masuk ke fase yang kedua, yaitu untuk pengkoreksian format dan proposal oleh Hima. Tanggal 4 sampai 6 Maret 2021. Kemudian penilaian konten oleh dosen dan koreksi format oleh BEM, terus kemudian dilanjutkan dengan pengumuman nilai, dan nanti mungkin pada tahap ini sudah diumumkan juga 300 judul PKM yang lolos untuk review internal. Nah, nanti berikutnya, nanti di sini kalau kita lihat di jadwalnya ada 2 kali masa koreksi gitu ya. Saya kurang tahu nanti detail teknisnya dari teman-teman Hima dan BEM seperti apa. Yang nanti muaranya di sini kalau kita lihat bahwa pada tanggal 7 sampai di langkah 7 sampai 8 ini tanggal 19 Maret itu harapan kami teman-teman sudah bisa mulai upload ke laman Simbel Mawa. Kenapa? Kalau teman-teman cek di pengumumannya, itu sebenarnya batas akhir upload itu adalah Selasa 23 Maret jam 23.59 WIB ya. Tapi kami dari BEM dan tim pembina PKM PENS itu menyarankan membuat timeline untuk diupload tanggal 19 Maret 2021. Karena dari pengalaman kami beberapa waktu sebelumnya, untuk pelaksanaan PKM di tahun sebelumnya, itu biasanya kalau mendekati waktu deadline ya 23 Maret ini, waktu batas akhir untuk upload, itu biasanya servernya cukup sibuk begitu ya. Jadi teman-teman biasanya mengalami kesulitan untuk upload proposal dan melengkapi isian data lainnya. Nah, nanti harapannya kalau kita bisa lebih cepat di tanggal 19 ini, nanti kalau di tanggal ini itu umumnya ini masih lumayan sepi untuk servernya, sehingga teman-teman masih bisa upload dengan leluasa. Kalau sudah mendekati tanggal-tanggal 23 ini biasanya nanti servernya down, terus kemudian tidak ada respon dan lain-lain, sehingga nanti teman-teman kesulitan untuk melakukan proses upload di Simbel Mawa. Selain proses yang di sini, itu kalau teman-teman lihat sebenarnya setelah teman-teman upload proposal PKM ini, sebenarnya ada beberapa prosedur tambahan ya yang dilakukan oleh tim pembina dari pembina PKM PENS dan tim dari Hima dan BEMS.
yaitu antara lain yang satu adalah setelah proposal ini selesai diupload di Simpilmawa, itu nanti ada proses untuk verifikasi oleh dosen pembimbing. Jadi proses verifikasinya dilakukan oleh dosen pembimbing yang sudah teman-teman pilih. Kemudian setelah ada proses verifikasi, berikutnya adalah proses validasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi harapannya kalau nanti tanggal 19 ini teman-teman sudah selesai upload semua, itu kita bisa koordinasi dengan dosen pembimbing dan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan verifikasi dan validasi. Karena kalau proposalnya sudah teman-teman upload, tetapi tidak diverifikasi dan divalidasi, itu nanti akan di-reject oleh sistem. Jadi eman-eman. Jadi upload-nya itu kami set tidak terlalu mepet begitu ya, karena masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Behind the screen-nya ada ini verifikasi dan validasi. Sehingga nanti harapannya Selasa 23 Maret 2021 sebelum jam ini itu semuanya sudah upload dengan sesuai pedoman dan sudah diverifikasi dan divalidasi, verifikasi oleh dosen pembimbing dan validasinya oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, kalau di pengumuman yang pertama itu akhir uploadnya kan 28 Februari ya, kemudian ada surat pengantar baru yang menginformasikan bahwa diperpanjang sampai dengan 23 Maret 2021 jam 23.59 WIB. Oke, berikutnya perihal perubahan nama bidang atau skema PKM dan pendanaan. Begitu. Kalau kita lihat di sini skema PKM baru itu ada PKM-R atau PKM Riset ya, di mana di dalamnya nanti ada dua, yaitu ada PKM Riset Eksakta dan PKM Riset Sosial Hubungan. Ini skema lamanya dia adalah PKM-PE atau penelitian eksakta. Alokasi pendanaannya 5-10 juta. Untuk luaran produknya dia berupa artikel ilmiah atau produk program. Terus kemudian yang kedua ada PKMK ya, kewirausahaan, namanya masih sama. Alokasi dananya 5-10 juta. Luaran produknya berupa produk usaha. Terus kemudian ada PKM-PM ya. PKM-PM ini nama sebelumnya adalah PKM pengabdian masyarakat. Terus kemudian ada PKM-PI yang nama sebelumnya adalah PKMT atau penerapan teknologi. Terus PKM-KC tetap sama. Kemudian ada PKM-GFK, di mana perubahannya adalah PKM-GFK dulu pendanaannya dilakukan secara insentif ya. Tetapi untuk pelaksanaan tahun ini itu dilakukan sama seperti PKM 5 bidang yang lain. Jadi ada timeline untuk pengerjaannya. Terus PKM-GT tetap sama, PKM-GT dengan alokasi pendanaannya insentif 3 juta, PKM-HI juga sama. Kemudian yang baru dari Dirjen Pendidikan Tinggi, Vokasi, dan Profesi, PTVP, itu adalah PKM-KI atau PKM Karya Inovatif. Jadi di sini saya kasih keterangan bahwa PKM-KI ini adalah skema PKM yang baru. Jadi sebelumnya belum ada, baru tahun ini dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Vokasi, dan Profesi. Untuk yang PKM-KI ini, alokasi pendanaannya 5-10 juta juga, tetapi luaran produknya sedikit lebih panjang ya. Jadi dia berupa produk inovatif skala penuh ya. Bukan prototipe lagi yang fungsional, siap dioperasionalkan, terdapat dokumen teknis produk dan video demo produk. Jadi ini ada beberapa, mungkin saya highlight, ada beberapa yang berubah penamaan, dari ini PE menjadi R, kemudian PKMM menjadi PKM-PM, PKMT menjadi PKM-PI, terus kemudian ada satu skema baru yaitu PKM-KI atau PKM Karya Inovatif. Terus berikutnya mengenai ada produk luaran tiap bidang pada PKM 2021, apakah produk jadi prototipe atau dalam bentuk video seperti PKM 2020. Jadi untuk karakteristiknya ini saya contohkan, saya ambil yang PKM-KC begitu ya. Jadi luaran dari PKM-KC ini sudah dijelaskan dalam buku panduan adalah berupa sistem desain model barang atau prototipe dan sejenisnya atau produk digital atau virtual. Jadi kalau
teman-teman dari PEN saya kira akan lebih cocok jika menggunakan prototipe. Jadi luaran utamanya bisa menggunakan prototipe. Kalau teman-teman mau menambahkan luarannya tambahan berupa produk digital, misalnya video untuk menjelaskan cara kerja alat dan lain-lain, itu boleh. Tapi sebaiknya outputnya itu berupa prototipe di sini. Tapi tergantung juga dari judulnya teman-teman ya, apakah memang di situ misalnya membuat alat atau memang produk keluarannya itu berupa produk digital atau virtual. Jadi dikembalikan lagi ke masing-masing judulnya. Selain luaran produk yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, luaran umum PKM yang wajib ada, yang hampir ada di semua skema PKM itu adalah laporan kemajuan dan laporan akhir. Jadi jangan lupa teman-teman di proposal, di bagian luarannya untuk mencantumkan laporan kemajuan dan laporan akhir. Oke, berikutnya terkait tambahan bidang PKM KI ya, atau PKM yang skema baru, yaitu PKM Karya Inovatif, dan perbedaannya dengan PKM KC, serta adakah kekhususannya untuk PKM KI ini khusus untuk PT Vokasi. Mungkin saya refer dari surat pengantar mengenai program kreativitas mahasiswa PKM skema Karya Inovatif. Di sini dijelaskan bahwa ada tawaran program kreativitas mahasiswa PKM 2021 ini, tawaran kepada mahasiswa di perguruan tinggi, baik universitas, institut, dan sekolah tinggi untuk mengikuti skema tambahan PKM tahun 2021, yaitu PKM Karya Inovatif atau PKM KI. Jadi PKM KI ini bisa diikuti oleh semua mahasiswa di perguruan tinggi, baik diploma 3, diploma 4, atau sarjana terapan, dan program sarjana. Cuma yang menginisiasi PKM KI ini adalah Dirjen Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Jadi diksi. Jadi kalau sekarang itu dari Dikbud itu dibagi menjadi dua ya, ada yang dikti sama diksi. Kalau dikti itu biasanya berkaitan dengan universitas, sarjana, dan lain-lain. Kalau yang diksi, vokasi, dan profesi itu yang berkaitan dengan sekolah tinggi, akademi, maupun politeknik. Terus kemudian, jadi untuk skema PKM KI untuk semua ya, jadi tidak spesifik untuk politeknik saja maupun sekolah akademi. Terus berikutnya tentang perbedaan ya PKM KC dengan PKM KI. Jadi mungkin saya buatkan sedikit tabel untuk perbandingannya ya antara PKM KC dengan PKM KI. Kalau PKM KC ini dia berupa sebuah sistem desain model barang atau prototipe dan sejenisnya atau produk digital virtual. Terus karya cipta yang dihasilkan di PKM KC ini dapat saja belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Jadi masih berupa karya cipta ya. Jadi mungkin belum bisa memberikan impact atau kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Tetapi kalau kita lihat dari PKM KI, perbedaannya adalah satu, bahwa di PKM KI ini produk yang dihasilkan adalah berupa karya teknologi nyata skala penuh ya. Jadi bukan lagi prototipe, jadi sudah siap digunakan baik secara fungsionalnya. Terus berbasis teknologi tepat guna maupun teknologi tinggi dalam level tertentu. Produk skala penuh, skala 1:1, jadi ready to use ya, tidak masuk dalam skala prototipe lagi. Terus memiliki target pengguna yang spesifik, tetapi bukan mitra. Jadi produk yang teman-teman buat itu sudah spesifik mau digunakan untuk pengguna yang seperti apa. Jadi produknya sudah spesifik penggunanya. Jadi tidak mitra ya. Kalau mitra nanti masuknya ke PKM PI, penerapan impact ya, karena di sana ada mitra. Jadi kalau ada mitra itu biasanya kita berangkatnya dari permasalahan yang ada di mitra, kemudian nanti sudah diuji juga dalam penggunaannya di mitra, sehingga nanti bisa dilihat seberapa besar impact dari sistem atau alat yang sudah teman-teman buat itu bagi mitra yang teman-teman pilih. Terus kemudian siap untuk dioperasionalkan oleh target pengguna, dibuktikan dengan hasil pengujian yang baik. Jadi untuk
membuktikannya atau provingnya itu adalah dengan hasil pengujian yang menunjukkan performa yang baik dari segi fungsionalnya. Dan juga nanti di sini kalau kita lihat dari luaran PKM-KI tadi, itu sudah ada dokumen penggunaan operasionalnya dan video demonya. Jadi kalau dari grade pekerjaannya, PKM-KI ini bisa jadi lebih tinggi dari PKM-KC, karena dia harus berupa produk yang skala penuh 1:1 dan bukan tipe prototipe lagi. Oke, berikutnya tentang PKM-KI ya. Jadi kalau ini saya ambil dari surat pengantar yang tadi untuk tawaran skema PKM-KI, bahwa kuota skema karya inovatif PKM-KI itu tergabung dalam PKM 5 bidang. Jadi nanti ada ketentuannya sendiri, ada kuotanya, berapakah yang bisa diusulkan untuk masing-masing politeknik, akademi, maupun sekolah tinggi. Pesertanya merupakan mahasiswa aktif yang berasal dari program Diploma 3, program Diploma 4 atau Sarjana Terapan, atau program Sarjana pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Dikbud yang terdaftar pada PD Dikti. Jadi jelas di sini disampaikan bahwa skema PKM-KI itu tidak spesifik untuk mahasiswa politeknik saja, tetapi bersifat umum untuk perguruan tinggi, mahasiswa di perguruan tinggi, baik program D3, D4, maupun program sarjana. Cuma mungkin kelihatannya karena ini yang melakukan pertama itu adalah Dirjen PTVP, Vokasi dan Diksi, jadi mungkin ada persepsi bahwa ini khusus untuk mahasiswa politeknik atau akademi atau sekolah tinggi saja. Untuk PKM-KI, penerimaan proposal juga sama dengan proposal PKM 5 bidang ya, yaitu paling lambat 23 Maret 2021 jam 23.59. Nah nanti pedoman PKM-KI bisa teman-teman unduh di sipil bawah. Beberapa tadi juga sudah saya kumpulkan, mungkin nanti saya share link Google Drive-nya, mungkin teman-teman perlu baca-baca untuk itu mengetahui informasi lebih lanjut. Terus berikutnya, mekanisme penulisan proposal tahun ini, apakah sama dengan tahun sebelumnya? Jadi sebelum kita membandingkan apakah sama atau tidak dengan tahun sebelumnya, mungkin ini saya buat sedikit ringkasan gitu ya, poin-poin yang berkaitan dengan pengajuan proposal yang ada pada tahun 2021 ini. Yang pertama adalah judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Ini adalah salah satu yang paling mudah untuk dicek ya. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa tugas dari reviewer itu adalah, dalam tanda kutip, adalah mencari kesalahan dari proposal yang sudah disubmit. Dan cara paling mudah pertama yang jelas kelihatan itu adalah dari judul ya. Mungkin beberapa tahun belakangan pengajuan PKM itu kan ada banyak judul-judul yang dibuat akronimnya sehingga dia lebih apa ya, lebih menarik gitu secara judul. Misalnya ada yang disingkat dulu itu ada drakor gitu ya, dia adalah drone apa gitu. Nah, mulai PKM tahun 2021 ini itu diberi kebijakan bahwa tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Jadi teman-teman bisa cek di judulnya masing-masing, itu pastikan tidak ada akronim atau singkatan yang tidak baku. Terus misalnya kalau singkatan yang baku itu misalnya begini, teman-teman ada sistemnya yang menggunakan FPGA gitu ya, disingkat FPGA boleh, karena dia adalah singkatan yang baku, Field Programmable Gate Array misalnya, gitu boleh. Terus kemudian jumlah katanya teman-teman hitung, paling safety hitung semua katanya jangan sampai melebihi 20 kata. Oke, berikutnya yang kedua, isian kelengkapan mengenai sampul dan pengesahan itu dientrikan secara langsung pada sipil bawah. Dan proses pengesahan nanti dilakukan validasinya oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Oleh karena itu nanti kita perlu waktu ya sebelum batas akhir upload tanggal 23 Maret. Sehingga anjuran dari BEM itu diarahkan teman-teman bisa upload tanggal 19 Maret 2021. Isi utama proposal yang teman-teman upload itu dimulai dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran.
halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I, I2, dan I3 yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Hati-hati, biasanya yang terlewat itu adalah pemberian nomor halaman atau page number-nya itu fontnya tidak dicek ya. Nanti di belakang ada font yang ditentukan itu apa. Jadi teman-teman double cek lagi apakah waktu insert page number atau nomor halaman itu fontnya sudah sesuai. Karena kan persepsi dari setiap juri mungkin ada beberapa unsur subjektif begitu ya, yang mungkin kelihatan, oh ini kok penomoran halamannya ini fontnya tidak sesuai dengan font diisinya. Itu bisa jadi alasan untuk di reject proposalnya. Terus halaman inti adalah halaman proposal yang memuat bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini masuk ke halaman inti. Terus halaman inti memuat maksimal 10 halaman. Jadi mulai dari bab pendahuluan sampai dengan bagian terakhir daftar pustaka, itu nomor halamannya adalah maksimal 10, 1 sampai 10. Halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, dan 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Nah, hati-hati ya, ada sudut kanan atas untuk halaman inti dan halaman daftar isi itu kanan bawah. Jadi jangan terbalik. Atau default, ini teman-teman atur di rata tengah begitu ya. Jadi hal-hal yang kecil seperti ini teman-teman jadikan juga untuk double check apakah memang sudah sesuai atau belum. Penomoran halaman 1 dimulai dari bab pendahuluan. Ya, jadi halaman inti itu dimulai dari halaman 1. Penulisannya dengan angka Arab diletakkan pada sudut kanan atas. Penamaan file, nama ketua, nama PT, terus skema PKM. Ini saya contohkan skema PKM-nya adalah PKMPI. Kalau teman-teman mengajukan yang PKMKC bisa ditulis PKMKC.pdf. Jadi yang diupload ada filenya file PDF. Untuk divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Jadi selama teman-teman belum upload proposalnya, yang dimulai dari daftar isi sampai dengan lampiran, itu kami dari pembimbing dan dosen pendamping dan perguruan tinggi itu tidak bisa melakukan verifikasi dan validasi. Jadi menunggu proposalnya siap untuk diupload dan sudah berhasil diupload oleh teman-teman di laman Simpel Mawah. Oke, berikutnya tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12 ya. Tidak usah ditawar lagi begitu ya. Pastikan dia Times New Roman ukuran 12. Boleh tidak kalau 11,5? Tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan pedoman 12. Nah, teman-teman cek juga untuk font di nomor halaman atau page number-nya. Pastikan dia juga Times New Roman ukuran 12. Teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan atau biasa kita kenal dengan Justify. Terus layout menggunakan ukuran kertasnya A4, 1 kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Oke. Terus kemudian mungkin yang berbeda dari setiap skema PKM itu yang teman-teman perlu cek adalah mengenai kebutuhan lampiran dari masing-masing skema PKM. Jadi teman-teman harus aware kalau nanti mengajukan skema PKM ini atau skema PKM yang ini, itu harus dicek kira-kira kebutuhan lampirannya untuk masing-masing skema PKM-nya itu seperti apa. Sehingga harapannya nanti tidak ada lampiran yang terlewat. Kalau secara garis besar saya cek itu banyak kemiripan ya antara ketentuan format proposal antara tahun 2021 dengan 2020. Mungkin beberapa hal yang mencolok antara lain adalah mengenai judul tadi, bahwa tidak boleh ada akronim dan dia dibatasi dengan 20 kata. Oke, kita lanjut. Berikutnya tentang ini. Untuk pelaksanaan PKM 2021 itu bersifat full daring atau kombinasi luring dan boleh akses ke lab kampus ya.
Jadi kalau kita lihat di panduan, teman-teman nanti bisa cek lebih lanjut di konsep pelaksanaan program. Jadi pelaksanaannya ini dilakukan dalam konsep blended ya. Blended itu berarti campuran, yaitu kombinasi 3 unsur penting, yaitu virtual, digital, online, dan offline. Intinya kalau teman-teman memang perlu offline, itu harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Nah, yaitu kalau virtual digital itu kalau teman-teman nanti cek lagi di buku pedoman itu antara lain misalnya mencari literatur, mencari data sekunder itu bisa melalui teknik virtual digital. Kalau online atau daring itu bisa misalnya sosialisasi, konsolidasi itu bisa secara online. Misalnya teman-teman lakukan progress report ya, bimbingan dengan pembimbing atau mematangkan konsep dan timeline pengerjaan itu bisa dilakukan secara online. Jadi akses untuk offline itu diizinkan dengan kondisi memang benar-benar urgent dan memang harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, untuk akses ke lab kampus nanti kami masih akan membicarakan, besok masih ada rapat dengan tim pembina PKM dari prodi yang lain dan dari bidang kemahasiswaan. Kira-kira nanti prosedur untuk akses ke lab atau kampusnya kira-kira seperti apa. Karena untuk yang saat ini untuk akses masuk kampus itu masih cukup ketat ya. Jadi harus menunjukkan surat hasil swab antigen ya, antigen minimal atau PCR yang memiliki masa berlaku dan hasilnya adalah negatif. Jadi saya tidak tahu, mungkin tesnya harganya juga lumayan mahal ya, mungkin sekitar 250.000 ke atas, apalagi untuk PCR itu bisa mungkin 500.000 lebih ya. Nah, nanti kita perlu mengurus izin ke Kaprodi dan Kadep ya. Nanti untuk akses labnya itu nanti mungkin akan saya infokan lebih lanjut melalui PJ PKM di Hima. Kira-kira nanti prosedurnya seperti apa. Nah, untuk konsep pelaksanaan program ini saya ambilkan dari contoh 2 skema PKM yaitu PKM-KJ dan PKM-PI. Nah, nanti teman-teman detailnya bisa coba cari ya di pedoman PKM itu di bagian konsep pelaksanaan program. Terus berikutnya perihal lampiran bertanda tangan basah atau digital ya. Sedapat mungkin teman-teman kalau bisa usahakan bisa tanda tangan basah ya, khususnya untuk yang pernyataan ketua tim, CV dari teman-teman dan anggotanya itu saya kira bisa tanda tangan basah ya. Teman-teman masih bisa mengusahakan printer dan lain-lain. Tapi kalau untuk mungkin dosen itu memang kemarin ada beberapa di prodi itu yang merasa keberatan kalau harus tanda tangan basah sehubungan dengan adanya masa pandemi. Kalau mungkin dosen pembimbing dari teman-teman itu berkenan untuk dimintai tanda tangan basah, misalnya apakah ketemu secara langsung begitu ya, atau mungkin beliaunya untuk melakukan print sendiri, terus kemudian di-scan begitu, itu tidak ada masalah, akan lebih baik. Tapi kalau memang beliaunya tidak berkenan, itu bisa diperbolehkan menggunakan tanda tangan digital. Ini sesuai dengan surat pengantar mengenai program kreativitas mahasiswa PKM tahun 2021 tertanggal 23 Februari 2021. Kalau saya lihat mungkin kalau dosen pendamping kan tanda tangannya hanya ada di CV ya, jadi mungkin bisa dikoordinasikan dengan masing-masing dosen pendamping. Nanti juga saya sampaikan ke beliaunya lewat grup dosen di prodi. Terus berikutnya tentang penilaian proposal dan pendanaan, ini beberapa item yang mungkin perlu teman-teman perhatikan ya untuk terkait dengan penilaian proposal dan pendanaan. Yaitu di buku panduan sudah disampaikan begitu ya, penilaian proposalnya dilakukan secara daring dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama evaluasi dengan menitik beratkan pada aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib, seperti tanggal, bulan, tahun proposal. Jadi ini proses seleksi pertama yang sangat kejam gitu ya. Mungkin teman-teman salah tanggalnya, mungkin ada yang tidak tepat tentang informasi yang lain, gitu, itu otomatis akan di-reject tanpa melihat ke esensi dari isi proposal yang sudah teman-teman buat. Terus kemudian kesesuaian format proposal dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku.
Jadi ikuti format proposal yang disyaratkan, margin, ukuran kertas, font, ya yang secara kasat mata itu tampil. Terus kemudian kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Ya, ini yang seperti pembahasan kita di bagian sebelumnya, yaitu ada istilah PKM salah kamar, gitu ya. Jadi pekerjaannya apa, nanti dicek kesesuaiannya dengan skema PKM yang diajukan oleh teman-teman. Oke, satu slide lagi ya. Yaitu penjelasan tentang penilaian proposal oleh dosen. Jadi penilaian dilakukan berdasarkan form penilaian yang teman-teman bisa cek di masing-masing buku pedoman. Ada buku pedoman 1 dan selanjutnya untuk masing-masing skema PKM. Nah, tujuan penilaian proposal di PENS ini adalah seleksi proposal internal, jadi sebagai saringan untuk mengkerucutkan judul-judul proposal yang lolos untuk diupload di Simpil Mawa. Karena dari surat pengantar tadi kita bisa mengetahui bahwa untuk tahun ini dari Politeknik, kemudian akademi dan sekolah tinggi itu dibatasi hanya boleh 30 proposal untuk semua usulan yang masuk. Rinciannya adalah 210 kuota untuk proposal 5 bidang ditambah dengan PKMKI, yaitu PKMR, PKMPM, PKMK, PKMPI, PKMKJ, dan PKMKI. Jadi nanti dari proposal-proposal yang masuk nanti akan dikoreksi, dibantu dikoreksi oleh teman-teman dari Hima, formatting dan lain-lain, dari teman-teman BEM, dan juga nanti ada beberapa masukan. Kemudian ada masa perbaikan kalau kita lihat dari timeline-nya nanti. Kemudian nanti disubmit lagi, ada penilaian dari dosen untuk melihat kira-kira secara, saya belum tahu nanti detailnya itu apakah sistem perangkingan atau sistem kuota. Saya berharap sih mungkin kalau dari teman-teman LK banyak yang masukkan itu bisa kuota, sehingga nanti bisa banyak dari teman-teman dari Prodi LK yang bisa lolos untuk proposalnya. Cuma nanti masih kami rapatkan di tim pembina PKM PENS. Insya Allah besok kita rapat, nanti mungkin hasilnya akan saya sampaikan update-nya ke PJ PKM di PENS ya. Mungkin nanti untuk yang teman-teman dari PKM di HIMA bisa menyampaikan ya kira-kira detail alurnya nanti seperti apa, atau mungkin sudah pernah disampaikan di grup teman-teman yang tergabung untuk teman-teman yang mengajukan proposal PKM. Kira-kira tadi kan ada 2 kali pengecekan, apakah yang pertama itu masih berupa saran misalnya perbaikan atau bagaimana. Nanti mungkin detail teknisnya akan disampaikan oleh teman-teman dari HIMA. Ini dasarnya dilakukan proses review internal itu adalah ini, dari informasi dari pelaksana PKM bahwa Politeknik, Sekolah Vokasi, dan Akademi itu wajib melakukan evaluasi internal dan diberikan kuota 300 proposal per Politeknik atau Akademi. Sehingga dengan sangat terpaksa begitu ya, kita harus melakukan seleksi proposal internal di PENS. Kalau beberapa tahun sebelumnya kan kita kuotanya karena klasternya masuk ke klaster yang lebih atas itu kita bisa dapat kuota sekitar 575 proposal, sehingga minimal bisa mengakomodasi usulan-usulan dari teman-teman. Nah, untuk tahun ini karena mungkin adanya perpindahan kementerian, sehingga kita hanya diberi kuota untuk 300 proposal, sehingga mungkin ini harapannya bisa menjadi penyemangat teman-teman untuk lebih aware dengan proposal yang sudah teman-teman buat, yaitu misalnya kesesuaian program, kesesuaian format, dan lain-lain. Itu perlu diperhatikan kembali. Ini contoh form penilaiannya saya ambil dari buku pedoman untuk PKMKJ dan PKMPI. Jadi teman-teman kira-kira bisa menilai sendiri gitu ya, self assessment, kira-kira dari segi kreativitasnya bagaimana, kesesuaian metode pelaksanaan, potensi program, publikasi, terus kemudian penyusunan anggaran dan biaya. Tetapi tahap sebelumnya, realnya nanti di Simpil Mawa itu yang dilakukan pertama adalah formatnya. Kalau sekarang formatnya mungkin masih bisa dibantu pengecekan oleh teman-teman dari HIMA dan dari BEM. Sehingga nanti kalau ini sudah berarti
penilaian ini itu sudah lolos dari penilaian yang screening yang awal tentang administrasi tadi. Oke, dan untuk teman-teman mungkin ada yang mengajukan dengan skema yang lain, misalnya skema PKMR atau PKMM atau yang lain, teman-teman bisa melihat di masing-masing panduan. Oke, itu slide terakhir dari saya. Mungkin dari saya cukup ini yang perlu saya sampaikan. Untuk sesi berikutnya mungkin saya kembalikan ke moderator dan panitia. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendy Hermawan selaku pemateri pada hari ini. Semoga untuk kedepannya. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Silahkan untuk para peserta sosialisasi bisa raise hand terlebih dahulu, lalu kami persilahkan untuk on mic atau melalui kolom chat. Untuk teman-teman yang bingung untuk fitur reaction-nya di mana, itu letaknya itu ada di reaction. Sebelahnya record itu ada fitur reaction, diklik ada simbol raise hand, kemudian diklik. Silakan untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan. Atau teman-teman masih fokus ngerjakan proposal ini? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Mungkin malu-malu, Pak. Enggak, diskusi santai saja, enggak usah terlalu tegang ya, Iya, santai Pak. saja. Iya, Pak. Ya. Ya, Kalau bagaimana? perkembangan dari menerima bagaimana untuk PKM-nya? Dan informasi baru dari BEM? Mungkin dari panitia bisa menjawab. Bagaimana Ya, teman-teman? apakah bisa didengar suara saya? Oh iya, bisa Mbak Livia. Ya, baik. Menanggapi pertanyaan Pak Hendy mengenai perkembangan dari proposal PKM di HIMA sendiri, jadi untuk yang timeline sebelumnya itu kan sudah banyak yang upload ya Pak ya. Alhamdulillah sekitar 60 lebih proposal dari HIMA LK yang diupload kemudian sudah dicek oleh BEM. Nah, kemudian teman-teman dan juga Mas Mbak sekalian bisa untuk mendownload, udah dikasih linknya. Nah, di situ juga sudah tertera apa saja mungkin kekeliruan dan bisa segera direvisi. Nah, untuk revisi terakhir pengumpulan ialah hari ini. Nah, kemudian ini sudah ada tambahan dan masukan saran oleh Pak Hendy. Nah, mungkin bisa juga untuk dicek kembali sebelum dikumpulkan batas maksimal jam 12 malam ini. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Mbak Livia. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah perlu ditanyakan? Oh, permisi izin menambahkan ya Mas Bambang. Apakah diperbolehkan? Ya silakan. Silakan Iya, Mbak jadi Livia. kami dari panitia untuk sosialisasi panitia volunteer ya dari PKM ini memberikan keringanan untuk Mas Mbak dan juga teman-teman untuk merevisi lagi dan mengecek kembali ya agar proposal dari HIMLK ini banyak nantinya yang bisa diupload, amin. Nah, untuk terakhir insya Allah tanggal 6 itu terakhir untuk teman-teman bisa mengumpulkan ke HIMA seperti itu. Jadi tidak harus malam hari ini ya, silakan dicek kembali. Seperti itu, terima kasih Mas Bambang. Ya, sama-sama. Jadi ada relaksasi ya, relaksasi dari teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan untuk memperbaiki. Nah, di kolom chat itu saya share ada link, letakkan di situ beberapa informasi pendukung untuk PKM ya. Misalnya ada surat pengantar, kemudian slide-slide yang berkaitan dengan skema PKM. Teman-teman bisa cek di situ. Nanti kalau ada update lagi dari tim pembina mungkin supaya lebih mudah nanti akan saya share di link tersebut.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Bagi yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand, kemudian berbicara dengan etika forum ya teman-teman. Apabila malu-malu silakan chat aja di kolom chat Zoom, nanti biar saya bacakan. Terima kasih. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk juga, bisa mengisi absensi yang ada di kolom chat. Oh itu ada dari Iqbal itu, raise hand. Silakan Mas Iqbal. Oh ya, silakan untuk Mas Iqbal. Jangan lupa menggunakan etika forum. Halo. Iya, Iqbal. Ya, silakan untuk Mas Iqbal. Sambil menunggu pertanyaan dari Mas Iqbal, mungkin dari teman-teman yang lainnya bisa raise hand terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan atau menulis di kolom chat. Oh iya, sembari menunggu ya, ini saya ada informasi besok ada sosialisasi tentang PKMKI ya. Kalau mungkin teman-teman mau ikut, itu nanti pematerinya ada Pak Dimas Oki sama Bu Ida Anissa jam 4 sore sampai dengan selesai via Webex. Mungkin nanti teman-teman Bima bisa share lebih lanjut ya linknya. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Akan dilanjutkan ke Hima. Halo, tes. Ya Mas Iqbal, silakan. Oke, Sudah bisa dengar terdengar. Iqbal. Oh iya, perkenalkan sebelumnya saya Iqbal dari LK 2018. Ingin bertanya Pak terkait yang tadi kalau nggak salah di PKM ini kegiatannya ada 3 yaitu virtual digital, kemudian luring dan juga daring. Nah, yang ingin saya tanyakan berarti untuk kegiatan PKM ini dalam hal segi pengerjaannya itu ada kemungkinan dan diperbolehkan kita untuk melakukan secara itu Pak ya, secara luring atau offline gitu Pak, untuk pengerjaan seperti mungkin kita butuh akses ke lab gitu Pak. Ya. Oke, jadi intinya mungkin pertanyaannya apakah boleh offline atau tidak begitu ya? Iya Pak. Ya. Oke, ada lagi mungkin Iqbal? Oh ya, tambahan juga Pak. Kemudian untuk yang kegiatan luring, daring, dan virtual digital itu apakah nanti akan berimbas ke Pimnasnya juga Pak? Kalau melihat dari kemarin kan Pimnasnya akan diselenggarakan secara daring kan Pak ya kalau tahun kemarin. Apakah di tahun ini juga ada isu-isu untuk offline Pak barangkali? Ya, oke. Jadi 2 ya pertanyaan dari Iqbal ya. Oke. Ini mohon izin untuk moderator. Langsung saya silakan. jawab Ya. atau menunggu? Ya Pak, silakan langsung dijawab saja Pak. Oke, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Iqbal ya. Oke, untuk yang pertama pelaksanaannya di buku pedoman disampaikan bahwa bisa dilaksanakan dalam mode blended ya. Ada 3, virtual digital, daring, dan offline. Nah, offline ini kalau memang nanti diperlukan untuk akses ke lab, itu kalau dari pedomannya itu diizinkan. Tetapi mungkin karena
di situ ada satu poin harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Nanti mungkin untuk pelaksanaannya di PENS, kalau teman-teman butuh untuk akses lab itu kita masih diskusikan di tim pembina PKM PENS. Semoga saja besok sudah ada informasi lanjutan ya, kira-kira apakah prosedurnya seperti apa, apakah wajib tes web atau gimana. Karena ada wacana itu PENS akan menyediakan alat tes mandiri. Tidak tahu apakah sejenis Genus atau yang lain, itu yang diharapkan nanti biaya tesnya itu bisa ditekan sekecil mungkin, atau mungkin syukur-syukur bisa gratis gitu ya, sehingga teman-teman bisa segera akses lab dengan peraturan dan ketentuan yang disesuaikan begitu. Cuma itu masih wacana dari bagian kemahasiswaan. Harapannya nanti teman-teman sudah bisa mulai beraktivitas di lab kembali. Tapi nanti update-nya akan saya sampaikan mungkin besok setelah rapat ya. Saya sampaikan ke teman-teman yang mengurusi PKM di Bima. Artinya kalau kita lihat dari pedomannya tadi bahwa bisa dilakukan dalam 3 cara blended ya, ini nanti akan berpengaruh juga ke metode dari teman-teman yang teman-teman tulis di proposal. Karena kalau yang kemarin kan dia full digital begitu ya, artinya kegiatan-kegiatannya memang metode-metode yang dilakukan, misalnya mencari data sekunder dan lain-lain itu harus disesuaikan dengan metode yang ditulis di dalam proposalnya teman-teman. Mungkin nanti bisa didetailkan dengan jadwal, jadi ada kesesuaian antara metode dengan jadwal kegiatan yang teman-teman susun. Terus yang kedua, untuk pelaksanaan PKM-nya nanti, mulai dari PKP ya, PKP 2, sampai nanti PIMNAS, kita belum dapat informasi lebih lanjut, tapi jawaban diplomatisnya dari Dikti adalah PIMNAS-nya nanti akan melihat perkembangan terkini. Seingat saya yang sudah pasti itu PKP-nya itu dilakukan secara daring. Cuma untuk yang PIMNAS-nya masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Apakah dimungkinkan untuk dilaksanakan secara offline atau daring seperti kemarin. Nanti informasinya akan tetap kita update ke teman-teman. Kira-kira seperti itu informasi dari saya, Iqbal. Mungkin ada feedback, silakan. Ya, mungkin dari Mas Iqbal ada feedback, bisa langsung disampaikan. Halo Mas Iqbal. Sepertinya tidak ada feedback, Pak Hendi. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang teman-teman yang ingin bertanya. Bagaimana teman-teman? Apakah perlu ada yang ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya tanyakan sekali lagi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Bagi yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya, jangan lupa menggunakan etika forum. Dan untuk teman-teman, jangan lupa mengisi absensi yang telah diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Ya, Pak, sudah ada balasan dari Mas Iqbal, sudah cukup, tidak ada feedback. Oke, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman. Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin dari LK 2020, mungkin ada yang bertanya. Silakan.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya Ini Pak, ada pertanyaan. pertanyaan dari, ya silakan Kak Ayu. Ada pertanyaan di kolom chat Pak, dari Mas Hajar LK 2017, izin bertanya mengenai penilaian 550 dari dosen. Kira-kira penilaiannya berisi apa saja ya Pak? Terima kasih. Ya. Oke, langsung dijawab ya nih ya. Iya Pak. Oh iya. Oke, pertanyaan dari Hajar ya. Jadi untuk penilaian 550 itu Hajar bisa coba cek di di form penilaian yang ada di buku pedoman ya. Di form penilaian nanti akan disamakan dengan itu. Mungkin saya coba izin share screen dulu ya sebentar. Contohnya ya, ini contohnya yang saya share sudah tampil ya. Pak, sudah File yang saya share screen sudah tampil? tampil Pak. Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Jadi ini contoh item-item penilaiannya. Jadi nanti totalnya ini kalau nanti di total nanti nilainya akan muncul di ring yang 550 ke atas. Cuma tadi lupa screenshotnya tidak saya sertakan bagaimana cara untuk menghitung bobot bobot nilai akhir dari proposalnya. Karena di bawah ini sebenarnya ada keterangan atau caranya untuk menghitung berapakah nilai total yang dihasilkan di sini. Jadi ini ada skor, ada nilai. Jadi nanti 550 itu adalah nilai total dari komponen-komponen yang dinilai di sini. Ini contohnya PKMKC, ada sisi kreativitas, ya. Misalnya tentang gagasan, originalitas, unik dan manfaatnya untuk masa depan, pemutakhiran iptek yang diadopsi, terus kemudian kesesuaian metode pelaksanaan, potensi program, kontribusi, produk keluaran terhadap perkembangan iptek, potensi publikasi artikel ilmiah atau HKI, penjadwalan kegiatan dan personalia. Jadi dari metode yang teman-teman sampaikan nanti ada kaitannya dengan ini, penjadwalan. Jadi bagaimana teman-teman mengatur untuk penyelesaiannya, judul yang teman-teman angkat di proposal itu dengan metode yang teman-teman tawarkan. Kira-kira nanti bagaimana langkah-langkahnya, timeline-nya untuk mencapai hasil akhir atau luaran yang sudah disampaikan. Terus penyusunan anggaran biaya, misalnya apakah anggarannya wajar atau tidak, itu teman-teman bisa cek lagi di buku panduan ya, ada beberapa item pembiayaan yang tidak boleh masuk, misalnya konsumsi dan lain-lain. Itu coba teman-teman cek kembali di masing-masing skema PKM-nya. Kira-kira seperti itu. Ini contohnya untuk yang PKMPI, itu di sini ada yang beda ya, mungkin yang kelihatan beda. Identifikasi permasalahan dan potensi mitra, karena PKMPI, penerapan iptek ini, atau dulu disebut dengan PKMT, penerapan teknologi, itu ada kaitannya dengan mitra. Sehingga nanti akan dicek bagaimana teman-teman melakukan identifikasi dari potensi mitranya, ada masalah apa saja. Terus ketepatan solusi, keunikan program yang ditawarkan, ketepatan mitranya sesuai tidak, kemudian potensi program, dan yang lain-lain. Jadi penilaian yang sebesar 550 itu nanti diperoleh dari item-item penilaian yang ada di sini. Ini saya ambil dari buku pedoman, nanti detailnya untuk setiap skema, teman-teman bisa cek di masing-masing buku pedoman. Seperti itu. Dan ada feedback dari Hajar, silahkan. Ya mungkin dari Mbak Hajar ada feedback. Kami tunggu. Dan untuk Mas Iqbal, mohon bersabar ya. Menunggu balasan dari Mbak Hajar. Bagaimana? Dari Mbak Hajar sudah cukup. Silakan untuk Mas Iqbal. Untuk bertanya, silakan. Jangan lupa menggunakan etika forum.
Telepon Belum, Mas Iqbal. Males aku. Halo. Ya, Mas Iqbal, silakan. Bentar, saya. Halo, Ya, Mas. Ya, apakah dengar. sudah terdengar? Sudah terdengar, Mas, dengan jelas. Suaranya putus-putus. Iya. Saya Heri dari LK18. Ini meminjam akunnya Iqbal. Mau bertanya ke Pak Hendi. Kalau menurut Kalau menurut Pak Hendi itu yang PKMPI itu apakah lebih berpeluang besar lolos Pak untuk vokasi Pak atau bagaimana? Yang KI Pak? KI apa PI? KI Pak, yang KI. KI. Yang Oke, gimana? Langsung dijawab, Brother? Ya, Pak, silakan bisa dijawab. Ya. Untuk pertanyaan dari Heri alias Iqbal ya. Oke, jadi kalau KI itu intinya kalau saya lihat dari kata kuncinya ya, jadi alatnya harus sudah beroperasi dengan baik. Sudah beroperasi dengan baik, dia skalanya sudah 1:1, bukan lagi prototype, dan dia sudah jelas penggunanya siapa. Kalau dari vokasi, teman-teman vokasi memang kalau saya kira sih potensinya lebih besar untuk bisa lolos. Tetapi ya memang itu diperlukan lagi, dicek dari sistem yang akan teman-teman ajukan di PKM KI itu apakah memang sudah memenuhi kriteria yang tadi. Misalnya yaitu dia sudah benar-benar produk yang sudah jadi fungsionalnya, dia sudah bukan prototipe lagi, artinya sudah siap digunakan begitu ya. Nah itu terus kemudian harus menyiapkan juga untuk dokumennya, dokumen untuk penggunaan alat dan lain-lain. Nah nanti yang bisa menarik itu kira-kira kembali lagi dari ya, kalau memang sudah punya sistem yang kira-kira sesuai dengan kriteria itu bisa diajukan. Dan saya optimis sih teman-teman LK, mungkin khususnya yang TA itu ya, itu banyak sekali mungkin alatnya sudah siap digunakan. Karena biasanya kan ukurannya sudah dimiripkan dengan kebutuhan aslinya. Begitu kira-kira. Mungkin ada tanggapan, Heri, silakan. Silakan dari Mas Heri, mungkin ada feedback, bisa langsung disampaikan. Oh, Pak, ingin Pak. Apa? Terima kasih Halo? Pak. Ingin. Ya kalau punya sistem yang kira-kira Halo, Pak. Ya. Pak, setelah cukup. Suaranya putus-putus. Ya, sudah cukup Pak. Terima kasih. Ya, kalau teman-teman yang lain yang mungkin sudah pernah membuat sebuah produk yang kira-kira sudah hampir jadi, tinggal dipermak dikit-dikit gitu, teman-teman bisa ajukan aja di PKM. Supaya nanti lebih banyak judul-judul dari teman-teman LK yang masuk gitu. Dan memang kalau kita lihat dari yang punya hajat kan juga dari Dirjen Diksi begitu ya. Jadi kelihatannya memang banyak disesuaikan dengan kebutuhan atau hasil-hasil dari teman-teman di vokasi. Jadi mungkin bisa coba dicek lagi ya, ditimbang-timbang lagi, mungkin sudah punya sistem yang kira-kira memenuhi standarnya dari KI tadi, yaitu satu bukan prototype, produknya 1x1 begitu ya. Kalau mungkin kemarin masih packagingnya kurang bagus dan lain-lain, saya kira itu masih bisa diperbaiki. Jadi bisa diajukan di PKM KI. Asalkan dia kan kita harus bisa memfokuskan kira-kira alat atau sistem yang sudah teman-teman buat itu kira-kira siapa penggunanya, itu harus jelas. Tidak perlu mitra, tapi harus jelas kira-kira alat atau sistem yang dibuat itu untuk siapa penggunanya.
Itu yang paling penting. Jadi tidak perlu teman-teman mencari surat keterangan atau kerjasama dari mitra seperti PKM PM sama PKM PI. Ya, kira-kira bedanya seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya Pak Hendi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Bisa langsung open mic. Ada pertanyaan masuk Kak di kolom komentar dari Mbak Hajar lagi, LK 2017, mengenai lembar pernyataan ketua Pak. Di bagian tanda tangan, ketua akan dicantumkan materai. Materai ini nanti dalam bentuk scan atau bagaimana Pak? Karena di lembar ini juga terdapat tanda tangan digital dosen. Terima kasih. Silakan Pak. Untuk apa ini? Lembar kesediaan mitra lembar pernyataan ketua tim itu bukannya tanda tangannya hanya ketua tim ya? Saya perlu cek lagi ya. Seingat saya hanya ketua tim saja sih. Kecuali kalau CV itu seingat saya ada tanda tangan dari dosen pembimbing ya. Jadi kalau memang nanti perlu begitu ya, teman-teman print dulu ya, ditempeli materai, terus tanda tangan, terus baru di-scan. Kalau nanti memang butuh tanda tangan digital dari pembimbing, itu nanti yang hasil scan-nya itu saja. Kan scan-nya biasanya bisa dalam bentuk PDF nih. Teman-teman bisa send ke dosen pembimbing. Tapi seingat saya sih, pernyataan ketua tim itu hanya tanda tangan ketua dan materai. Nanti coba saya pastikan dulu ya. Saya belum bisa memastikan sekarang karena mungkin perlu cek dulu. Atau mungkin ada informasi dari teman-teman Hima mungkin? Ya, untuk teman-teman Hima atau dari panitia silakan untuk menjawab. Mas, izin masuk, Mas Bambang. Oh iya, silakan Mbak Livia, bisa langsung. Ya permisi Pak Hendi. Benar sekali bahwasanya untuk hanya dibutuhkan tanda tangan ketua dan juga materai. Tidak diperlukan dosen. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Livia. Saya kembalikan ke Pak Hendi. Ya, kalau saya cek di buku pedoman memang tanda tangannya itu yang surat pernyataan ketua itu adalah tanda tangan dari ketua tim ya, tetapi di atas materai. Materainya kalau teman-teman sudah punya yang 10.000 silakan pakai yang 10.000. Kalau ternyata teman-teman adanya yang 6.000 bisa 6.002 buah atau 3.003 buah ya. Tapi bagaimana penataan materainya kalau belum dapat yang 10.000 itu ada ketentuannya. Mungkin nanti teman-teman coba browsing di internet bagaimana peletakan materainya kalau belum dapat yang 10.000. Kalau yang tanda tangan CV di kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup di dosen pembimbing itu memang perlu tanda tangan ya. Kalau di pedoman yang lama itu tulisannya memang tanda tangan basah. Tapi ada surat pemberitahuan yang baru tanggal 23 Februari itu menginfokan kalau tanda tangannya boleh tanda tangan digital. Nanti mungkin saya coba sampaikan juga di grup dosen Prodi LK bahwa tanda tangannya tidak harus tanda tangan basah, bisa tanda tangan digital. Karena sekarang mungkin di aplikasi seperti PDF yang Voxit Reader atau yang lain itu sudah menyediakan fasilitas untuk fill and sign. Jadi bisa langsung mengambil tanda tangan digital yang sudah disimpan sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Pak Hendi. Mungkin dari Mbak Hajar ada feedback, silakan.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Bagi yang ingin bertanya, silakan langsung open mic atau chat di kolom chat Zoom. Dan Mungkin jangan masih lupa berbagi untuk proposal mungkin. mungkin Pak. Ya, Dan kalau teman-teman mungkin juga nanti kalau mungkin ada pertanyaan bisa di-collect dulu aja, enggak apa-apa di teman-teman Hima gitu ya. Nanti bisa dijawab ke saya. Kalau mungkin nanti saya bisa menjawab langsung ya langsung saya jawab. Kalau mungkin saya perlu tanyakan ke pihak terkait nanti coba saya tanyakan mungkin ke tim pembina yang lain atau ke bagian kemahasiswaan. Ya, karena mungkin saat ini belum terpikir mau tanya apa gitu ya. Mungkin belum menemui permasalahan sehingga mungkin belum ada yang ditanyakan. baik teman-teman, apakah sesi tanya jawab bisa dicukupkan? Bagaimana teman-teman? Apakah sesi tanya jawab bisa dicukupkan? Bisa langsung open mic untuk menjawab cukup atau bisa chat di kolom chat. Oke, dari Mas Iqbal 2015 cukup. Mungkin ada teman-teman yang lain. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Permisi Mas Bambang, izin masuk. Ya, silakan Mbak Lydia. Hendy. Ya, jadi di sini barusan diinfokan dari pihak BEM bahwasanya ada timeline terbaru yang pada awalnya untuk revisian kemudian dikumpulkan di pihak Himap terakhir pada tanggal 6 Maret, nah diperpanjang menjadi 8 Maret. Seperti itu. Terima kasih. Bisa dicek di Instagramnya BEM, teman-teman semua. Terima kasih. Alhamdulillah masih ada tambahan waktu. Ayo teman-teman bisa memasukkan judul-judul proposal yang banyak ya. Biar nanti tugasnya apa itu Hima, BEM sama dosen pembina yang ngecek, teman-teman masukkan aja. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa dicukupkan untuk sesi tanya jawabnya? Baik, dikarenakan sudah. Ya, terima kasih atas responnya Mas Diva, Mas Diva, dan yang lain juga. Berarti untuk sesi tanya jawab bisa dicukupkan. Terima kasih atas responnya. Sudah tidak terasa, sudah memasuki penghujung acara. Saya Bukus Bambang Syahputra. Dan saya Ayu Adista, selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Bapak Hendy dan juga peserta maupun panitia sosialisasi PKM 5LK 2021. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata yang saya lakukan, dan selanjutnya mari kita tutup acara ini dengan doa. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Untuk teman-teman yang belum absen, silakan untuk absen terlebih dahulu di link yang sudah dikirimkan oleh panitia, dan juga jangan lupa untuk mengisi link feedback sosialisasi PKM 5LK 2021 yang sudah disebarkan panitia di kolom chat. Terima kasih. Kalian sungguh bermanfaat buat panitia dan kami. Terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya mohon izin untuk live dulu. Sukses untuk teman-teman semua. Fokus untuk mengerjakan proposalnya, disambi dengan mengerjakan laporan praktikum ya. Karena